Anak-anakku yang baik hati dan tidak sombong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar materi operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan untuk operasi berikutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Apa toh yang dimaksud dengan perkalian? Secara umum, untuk A bilangan bulat positif dan B bilangan bulat, A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Jadi A kali B sama dengan B ditambah B tambah B dan seterusnya. Banyaknya B ada A kali. Untuk memudahkan pemahaman anak-anak, ini saya contohkan. Misalkan 3 kali 4, ini artinya 4 ditambah 4 ditambah 4, banyaknya 4 ada 3. Dengan demikian 4 ditambah 4 ditambah 4 atau 3 kali 4 sama dengan 12. Berikutnya 3 kali negatif 5, artinya berarti negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5. Berapa hasilnya? Negatif 15. Yang perlu dicermati di sini, untuk menjumlah dengan bilangan negatif dibiasakan ditambah dengan kurung, seperti tampak pada layar. Berikutnya, sifat-sifat operasi perkalian. Ada beberapa sifat yang harus dipelajari oleh anak-anak tentang operasi perkalian. Di antaranya, yang pertama adalah sifat komutatif. Apa toh sifat komutatif itu? Artinya A kali B sama dengan B kali A. Jadi dibolak-balik nilainya akan sama. Contohnya 2 kali 3 bisa juga ditulis 3 kali 2, hasilnya akan sama dengan 6. Sifat berikutnya, sifat yang kedua, sifat asosiatif. A kali B dikurung itu dikalikan C sama dengan A kali B kali C. Jadi yang ruas kiri, sebelah kirinya sama dengan, itu A kali B didahulukan. Nah, untuk yang di sebelah kanan sama dengan, A kali kemudian B kali C dihitung. Jadi setelah B kali C dihitung, berarti A kalikan B kali C. Contohnya ini 2 kali 3 dikalikan 4 akan sama dengan 6 kali 4. Jadi 2 kali 3 dihitung dulu, kemudian dikalikan 4, berarti 6 kali 4 sama dengan 24. Untuk yang ruas kanan, 3 kali 4 didahulukan. Jadi 2 kali 12 sama dengan 24. Ini artinya yang sebelah kiri sama dengan, atau istilahnya ruas kiri, 2 kali 3 kemudian kalikan 4, itu akan sama dengan juga 2 kali 3 kali 4, hasilnya sama-sama 24.
Sifat yang ketiga, sifat distributif. Dibagi dua, ada distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kita rumuskan seperti ini: A kurung B tambah C kurung sama dengan AB ditambah AC. Coba diperhatikan juga di sini, untuk menulis kali boleh diwakili kurung. Jadi A kurung B ditambah C itu sama artinya dengan A kali B ditambah C. Demikian juga di situ AB. Nah, itu artinya A kali B tanpa kurung, boleh seperti ini. Atau A titik B juga boleh. Terus AC di situ artinya A kali C. Itu harus dipahami ya, simbol-simbol matematika, terutama di sini tentang perkalian. Boleh dengan kurung, boleh dengan titik, boleh dengan tanda silang, boleh dengan langsung ditulis misalnya AB. Contohnya di sini 2 kurung 3 ditambah 4. Itu artinya 2 kali 3 ditambah 4. 3 tambah 4 adalah 7, berarti 2 kali 7 sama dengan 14. Yang pakai titik ini kita lihat 2,3 berarti 2 kali 3, bacanya seperti itu, ditambah 2 kali 4 berarti 6 tambah 8 sama dengan 14. Sesuai dengan hukum distributif, ruas kiri yaitu A kurung B plus C kurung atau A kali B plus C akan sama dengan AB A kali B ditambah A kali C. Itu ya. Berikutnya distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya seperti ini. Ditulis A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Yang membedakan dengan yang A adalah satunya tambah, satunya kurang. Itu. Contohnya seperti ini. 2 kali 3 dikurangi 4 sama dengan 2 kali negatif 1. Berarti hasilnya sama dengan negatif 2. Saya ingatkan, untuk mengalihkan dengan negatif diusahakan diberi kurung. Kenapa toh demikian? Biar tidak keliru. Nanti kalau tidak beri kurung akan terlihat seperti 2 kali negatif 1 bisa diartikan 2 dikurangi 1, akan lain hasilnya. Makanya pemberian kurung dalam perkalian bilangan negatif adalah sangat penting. Sekarang contoh untuk yang ruas kanan. Jadi 2 kali 3 dikurangi 2 kali 4 berarti sama dengan 6 dikurangi 8 berarti sama dengan 8. Itu ya, jelas antara ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, yaitu sama-sama negatif 2. Ada kesalahan penulisan oleh Pak Har di sini. 6 dikurangi 8 tertulis 8, harusnya negatif 2. Sekarang bagaimana hasil perkalian bilangan bulat baik positif
maupun negatif maupun 0. Jadi bilangan bulat itu kan sebenarnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Coba dilihat yang sebelah kiri. 2 kali 3 6, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 2 kali 0 0. Kita lihat di atas, mulai yang 2 kali 3 dan 2 kali 2. Kita lihat arah ke bawah, 6 ke 4 turun 2, 4 ke 2 juga turun 2, 2 ke 0 juga turun 2. Dengan demikian akan bisa dipastikan nanti 2 kali negatif 1 akan turun 2, berarti 0 turun 2 berarti negatif 2. Berikutnya berarti 2 kali negatif 2 jelas negatif 4, karena negatif 2 turun 2 berarti negatif 4. 2 kali negatif 3 berarti sama dengan negatif 6. Dari sini bisa kita simpulkan. Kita lihat 3 yang pertama, ini bilangan positif kali bilangan positif, maka hasilnya selalu positif. Jadi bilangan positif dikalikan bilangan positif hasilnya positif. Terus 2 kali 0, bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Sekarang yang 3 dari bawah, kita lihat bilangan positif 2 dikalikan negatif 1 hasilnya negatif 2. Positif 2 kali negatif 2 berarti negatif 4. 2 kali negatif 3 negatif 6. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bilangan positif dikalikan bilangan negatif hasilnya selalu bilangan negatif. Sekarang perhatikan yang sebelah kanan. Kita tidak bisa menggunakan definisi perkalian untuk menyelesaikan ini, tetapi kita kan sudah belajar tentang sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Dengan demikian negatif 2 kali 3 bisa ditulis 3 kali negatif 2, jadi hasilnya negatif 6. Dengan demikian dan seterusnya, negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4, negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2, negatif 2 kali 0 sama dengan 0, dan seterusnya sampai ke bawah. Sekarang kita cermati, mulai yang pertama, antara negatif 6 ke negatif 4 selalu naik 2. Negatif 4 ke negatif 2 juga naik 2. Negatif 2 ke 0 juga naik 2. Dengan demikian bisa disimpulkan dan seterusnya untuk pengalinya, bagian yang kanan itu 3, 2, 1 itu kan turun, selalu turun. 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0, 0 ke negatif 1, negatif 1 ke negatif 2, negatif 2 ke negatif 3. Selalu turun 1. Ya, hasilnya bagaimana? Kita lihat sebelah kanan, ternyata hasilnya selalu naik. Negatif 6 ke negatif 4 naik 2. Negatif 4 ke negatif 2 naik 2, negatif 2 ke 0 naik 2. Dengan demikian bisa disimpulkan kalau pengalinya turun 1, maka hasilnya selalu naik 2. Nah, ini
selalu naik 2. Ini. Jadi 0 ke 2 naik 2, 2 ke 4 juga naik 2, 4 ke 6 juga naik 2. Dengan demikian kita lihat yang 3, baris 3 dari atas ini. Itu adalah contoh-contoh perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif. Hasilnya selalu negatif. Bisa disimpulkan bilangan negatif kali bilangan positif hasilnya adalah bilangan negatif. Terus bawahnya yang baris keempat, negatif 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi pengalinya 0, hasilnya pasti 0 gitu. Terus yang nomor 3 dari bawah itu adalah perkalian bilangan negatif kali bilangan negatif. Ternyata hasilnya selalu positif. Dengan demikian bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya akan sama dengan bilangan positif. Kesimpulan akhir dari contoh-contoh tadi yang di atas tadi bisa disimpulkan kalau bilangan itu sama tanda. Apa tahu sama tanda? Sama tanda itu artinya positif kali positif atau negatif kali negatif. Hasilnya selalu positif. Kalau berbeda tanda, positif kali negatif atau negatif kali positif, maka hasilnya selalu negatif. Jadi menghafalnya cukup mudah. Jadi kalau sama tanda hasilnya positif, kalau berbeda tanda hasilnya negatif. Ternyata ada yang luar biasa anak-anak terhadap hasil perkalian ini. Ternyata cocok dengan kehidupan sehari-hari. Saya yakin ini tidak kebetulan. Ini sudah dirancang oleh Yang Maha Kuasa ini. Coba kita cermati anak-anak. Ini di dalam tabel yang saya buat ini, ternyata hasil operasi perkalian ini ada hubungannya dengan atau cocok dengan akidah kita. Kita lihat positif kali positif hasilnya positif. Berarti kalau melaksanakan perintah berarti orang yang bertakwa. Ini melaksanakan perintah berarti takwa. Positif kali negatif hasilnya positif. Kalau tetap melaksanakan larangan berarti tandanya kita belum bertakwa atau tidak bertakwa. Nah ini. Yang ketiga, negatif kali positif, meninggalkan perintah. Berarti melanggar perintah. Berarti kita termasuk bukan orang atau anak yang takwa. Jadi meninggalkan perintah berarti tidak takwa. Sekarang negatif kali negatif. Nah ini Pak Hari ini manusia sering salah dalam menulis ini. Negatif kali negatif yang benar, menulis negatif kali positif. Dan nanti dikoreksi ini negatif kali negatif yang benar. Jadi meninggalkan larangan maka adalah yang bertakwa. Nah, sesuai pelajaran kita di dalam agama, kita kan dituntut untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.
melaksanakan perintah pada baris yang pertama, meninggalkan larangan, menjauhi larangan ada pada baris yang keempat. Ini. Jadi orang yang bertakwa berarti yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sekarang kita lanjutkan ke operasi pembagian. Apa pembagian itu? Ini kita lihat definisi pembagian. Kalau kita perkalian tadi 3 kali 4 itu artinya kan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, untuk pembagian ternyata 3 itu akan sama dengan 12 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4. Banyaknya 4 sebanyak 3 kali. Jadi kalau penjumlahannya ditambah sebanyak 3. Kalau pengurangan dikurang sebanyak 3. Ini artinya apa? Ini artinya adalah operasi pembagian itu merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Nah, sekarang kita rumuskan apa definisi dari pembagian. Kita misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Maka jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B, dengan catatan B-nya tidak sama dengan 0. Atau bisa juga kita tulis begini, jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi begini anak-anak, di sini kita lihat A sama dengan C titik 2 B. Nah, ini semacam titik 2 ya itu. Itu dibaca A sama dengan C dibagi B. Jadi A sama dengan C dibagi B itu bisa juga ditulis seperti ini, yaitu seperti tampak itu A sama dengan C, yaitu tanda seret, yaitu per, membacanya per B, atau C dibagi B juga boleh. Sekarang posisinya A itu adalah hasilnya, hasil, C sebagai yang dibagi, B sebagai pembagi. Sekarang kita contohkan tentang pembagian. 4 kali 5 saya kira anak-anak sudah tahu hasilnya adalah 20. Ini juga akan berlaku A sama dengan 20 dibagi 5, atau 5 sama dengan 20 dibagi 4. Kita ingat dulu definisi dari pembagian. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, masih ingat anak-anak apa tadi? Jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B, dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Atau boleh juga ditulis, jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Yang menjadi permasalahan, mengapa membagi dengan 0 itu tidak boleh, atau mengapa pembagi tidak boleh 0? Kita lihat ilustrasi ini anak-anak ya, dibaca dulu. Misalnya 4 dibagi 0 sama dengan A, dengan A adalah suatu bilangan, sembarang bilangan bulat dalam hal ini,
maka sesuai definisi akan didapatkan A kali 0 sama dengan 4. Maka tidak akan mungkin ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya sama dengan 4. Dengan demikian, pembagian dengan 0 tidak punya arti, yang dalam matematikanya diistilahkan dengan tidak didefinisikan. Saya ulangi, ingat ya, dalam matematika pembagian dengan bilangan 0 tidak didefinisikan atau tidak punya arti. Sekarang kita lanjutkan bagaimana hasil pembagian dari suatu bilangan bulat dalam hal ini. Secara umum sama dengan operasi perkalian. Positif bagi positif juga positif, positif dibagi negatif juga negatif, negatif dibagi positif negatif, negatif dibagi negatif positif. 0 dibagi suatu bilangan apapun, positif maupun negatif, asal tidak 0 tentunya, karena 0 kan larangan membagi dengan 0. Itu hasilnya 0. Ini suatu bilangan apapun positif maupun negatif, kalau dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Perlu diingat-ingat anak-anak ya, dalam matematika larangan keras membagi dengan 0 atau membagi dengan bilangan 0 itu tidak diperbolehkan karena tidak terdefinisi. Sampai saat ini kita telah mempelajari 4 operasi anak-anak ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus bagaimana aturan di dalam operasi itu? Untuk memudahkan pengingatan atau pemahaman, coba simak ini anak-anak. Ku pangkar kabak takur. Apa itu? Ku berarti kurung, pang pangkat, kar berarti akar, ka kali atau perkalian, bak bagi pembagian, ta tambah penjumlahan, kur kurang berarti pengurangan. Ini terus untuk antara perkalian dan pembagian, ini kali dan bagi itu sama kuat. Demikian juga untuk tambah dan kurang, tambah dan kurang sama kuat. Jadi posisinya penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuatnya. Apa tahu sama kuat itu maksudnya? Maksudnya begini anak-anak. Jadi ketika kita ada operasi perkalian maupun pembagian, maka antara perkalian dan pembagian itu yang dihitung lebih dahulu itu yang di sebelah kiri, yang tertulis lebih dahulu. Demikian juga untuk penambahan dan pengurangan. Jadi yang ditulis lebih dahulu dihitung lebih dahulu, begitu. Terus untuk yang lain mengikuti aturan ku pangkar kabak takur. Untuk memudahkan pemahaman kita berikan contohnya ya. Kita lihat 3 ditambah 4 kali 5. Ini kalau kita tidak paham aturan ku pangkar kabak takur, nanti kita bisa menghitung begini anak-anak. Ini 3 ditambah 4 kali 5 akan kamu hitung dulu. 3 ditambah 4
Terus kemudian dikalikan 5, berarti 7 kali 5 sama dengan 35. Ini tidak betul anak-anak. Kenapa? Nah, ini posisinya kali dan tambah dahulu kali, lebih kuat kali. Berarti cara menghitungnya bagaimana? Tidak dibenarkan seperti itu. Yang benar begini. Nah, jadi 3 ditambah 4 kali 5, berarti 4 kali 5 dihitung dahulu. 4 kali 5 kan 20, berarti 3 ditambah 20 sama dengan 23. Ini dicermati ya, banyak kesalahan menghitung karena tidak paham urutan operasi. Ini dipahami, cara menghafalnya mudah anak. Ku, pang, kar, ka, bak, takur. Nah ini berikutnya kita lihat. Nah, hal seperti ini kelihatan dengan yang sebelumnya kan sama, tapi ingat 3 ditambah 4 ada kurungnya, padahal kurung lebih kuat dari kali, maka 3 tambah 4 dihitung dahulu, berarti 3 tambah 4 7 dikalikan 5 berarti 35. Contoh berikutnya di sini 12 dibagi 4 kali 3. Antara kali dan bagi sama kuat, berarti yang dahulu dihitung lebih dahulu. Dalam contoh ini kan bagi lebih dahulu, berarti 12 dibagi 4 dahulu. 12 dibagi 4 3, kemudian baru dikalikan 3 sama dengan 9. Terus contoh yang terakhir ini ya, tampaknya dengan yang nomor 3 kan sama, tetapi yang nomor 4 diberi kurung, padahal kurung itu paling kuat, maka dihitung lebih dahulu. Jadi 12 dibagi hitungan dari 4 kali 3 12, berarti 12 dibagi 12 sama dengan 1 ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh anak-anak. Demikianlah anak-anak materi dari Pak Har untuk operasi perkalian dan pembagian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.